Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Muslim Rifai, mahasiswa D1 program vokasi berkelanjutan Teknik Komputer Jaringan, kerjasama ITB dengan Jamlek. Pada kesempatan kali ini bagaimana caranya membuat aplikasi dengan bahasa pemrograman C#, namun berbasis desktop. Kalau sebelumnya kita sudah belajar pemrograman C# yang konsol, kita sekarang belajar untuk aplikasi desktop. Aplikasi yang kita gunakan masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu Visual Studio C# 2010 Express. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, di sini sama seperti kita membuat aplikasi konsol. Kalau kita mau membuat suatu project baru, kita cukup menekan ini ada tombol new project. Kemudian kita pilih yang Windows Form Application. Kalau sebelumnya kita memilih yang console application, kalau sekarang kita memakai yang Windows Form Application. Jadi kita klik, kemudian kita beri nama aja. Kita beri nama Word D1. Nah, di sini kita akan mencoba membuat stopwatch kita sendiri di laptop kita sendiri, kita buat sendiri. Jadi kalau sebelumnya kita memakai aplikasi buatan orang lain, kalau sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat aplikasi stopwatch sendiri gitu. Setelah kita beri nama, kita cukup menekan tombol OK, kemudian tunggu sebentar sampai gini muncul jendela baru yang berisi seperti ini kurang lebih. Nanti bisa teman-teman coba sendiri di laptop masing-masing. Nah, ini kita akan mengatur tampilannya terlebih dahulu. Untuk tampilannya kita tidak perlu untuk coding, tapi kita cukup drag and drop seperti ini. Nah, ini adalah di sini adalah komponen-komponen yang bisa kita gunakan untuk membangun suatu aplikasi. Nah, untuk di sini itu adalah struktur dari project project aplikasi kita, seperti itu kurang lebih. Kalau di sini ini adalah tampilan untuk properties tiap-tiap komponen, tiap-tiap widget yang kita pakai. Pertama, kita akan mencoba untuk membuat tampilannya terlebih dahulu supaya lebih rapi. Kita memakai group box. Jadi nanti kita akan membuat 3 group box. Kita drag and drop, kita tarik aja semuanya tiga group box terlebih dahulu. Kita atur seperti ini. Kalau teman-teman mau mencoba tampilan yang berbeda, teman-teman bisa mengeksplor kreativitasnya sendiri. Jadi nggak harus sama seperti yang saya praktek. Untuk tampilan kita bebas seperti apa kita akan membuatnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, untuk mengganti nama dari masing-masing group box ini, kita bisa kita klik dulu group box yang mau kita ubah nama. Kemudian ini bisa teman-teman cari di sebelah sini yang namanya teks ini. Nah, ini di sebelahnya itu adalah nama dari yang akan tampil di form kita. Itu kita bisa rubah. Misal ini timer atau stopwatch mungkin. Stopwatch. Kemudian di sini adalah
action, atau nanti kita akan menempatkan tombol-tombol start, tombol pause seperti itu di sini. Action ya, kemudian enter, sama di sini juga. Kalau di sini kita akan menampilkan record dari stopwatchnya nanti. Ini kita cukup memberi label doang, label saja untuk di sini. Nah, ini supaya kita bisa menarik atau resize label ini secara sesuai yang kita inginkan. Itu kita harus mengubahnya di propertiesnya, yaitu nih auto size menjadi fast. Nah, seperti ini kita bisa menarik lebar dan tingginya sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita atur supaya dia bisa tengah. Ada alignment teks alignment nih, ada. Kalau sebelumnya top left, kita ubah menjadi center, middle center. Nah, untuk stopwatch, tampilan stopwatch supaya nanti tidak monoton, kita bisa mengubah jenis fontnya sesuai yang kita inginkan. Kalau teman-teman punya font seperti 7 segment itu lebih baik, jadi lebih kelihatan seperti aslinya, seperti itu. Nah, ini untuk mengganti fontnya itu teman-teman bisa lihat di properties, ada font, kemudian ini ada name, bisa teman-teman ganti. Maaf, saya cari-cari juga, karena saya juga belum ketemu yang bagus. Nah, kita perbesar dulu aja biar lebih kelihatan. Ini untuk membesar font, ini ada di font ada 25 misal. Nah, kita pakai ini aja. Teman-teman bisa pakai sesuai yang teman-teman punya di laptopnya, atau teman-teman juga bisa nyari yang seperti segmen seperti itu, 7 segmen seperti itu. Kita atur aja teksnya menjadi digit angka 0, 0. Nah, seperti ini. Tambahin ukuran fontnya biar lebih jelas, 30 misalnya, atau 32. Nah, seperti ini. Kecilkan dulu. Terus actionnya itu kita memakai button. Button ini, button tarik aja, kemudian kasih nama, misal start. Nah, ini name ini nanti sebagai ID-nya bisa disebut seperti itu. Nah, untuk teks yang tampil di sini, tampil di buttonnya itu kita mengaturnya di ini, ada teks sendiri. Jadi button satu ini kita ubah menjadi tulisan start seperti ini. Kita drag dulu semua sesuai yang akan kita gunakan nanti, berapa tombol bisa disesuaikan sendiri. Teman-teman misal mau nambahin tombol tidak masalah, asal itu nanti ada gunanya untuk aplikasi ini maksudnya. Nah, ini saya akan memasang tombol ini di
teman-teman atur sendiri. Kemudian selain itu nanti saya juga akan memakai grid view. Bisa ketik ini ya, grid. Data grid mungkin ya. Nah ini data grid view, kita tarik ke sini. Ini untuk menampilkan recordnya. Nah untuk menambahkan kolom ini kita bisa ini add column, namanya biar aja kalau satu, kemudian headernya record. Kemudian kita atur lagi supaya dia bisa pas gitu. Kita sesuaikan aja biar tampilannya lebih rapi, lebih nyaman untuk dipakai dan untuk dilihat gitu. Sekarang ini kita ubah dulu button 2, misal kita mau stop atau apa ya, stop. Oh maaf, ada split untuk menyimpan setiap recordnya. Kecil aja semua kalau untuk namanya. Kemudian kita ubah teksnya juga. Kemudian button ini kita kasih text stop. Untuk ini stop ya tadi. Kemudian ini adalah tombol untuk reset. Mau reset, terus ini juga kita ubah menjadi reset. Nah, mengapa kita mengasih nama dari masing-masing tombol? Karena nanti gunanya supaya kita tidak bingung ketika kita melakukan pengkodingan atau penulisan skrip kode-kode yang akan menjalankan aplikasi ini. Nah, kita akan lanjut ke codingnya sekarang. Oh ya, satu komponen lagi yang hampir lupa. Karena kita memakai stopwatch, kita berhubungan dengan waktu, kita memakai timer. Nih ada timer, tarik aja ke sini, bebas tarik kemana, dan nanti akan ke bawah sini. Nah, kita coba coding dulu, memasukkan kode dulu di tombol startnya. Gampang saja, kita cukup mengaturnya. Ini timer 1 enable. Nah, maaf, kita kan maaf, sebelumnya mohon maaf, kita bukan mengetingnya menjadi enable, tapi kita mengubahnya menjadi kita start. Jadi timer nanti akan berjalan seperti itu. Jadi ini ubah start. Ini. Kemudian kita balik ini. Nah,
timernya. Nah, kita definisikan dulu. Jadi kita nanti akan memakai hour atau jam, minute, second, kemudian millisecond. Jadi kita harus menentukan tipe data dari masing-masing yang saya sebutkan tadi. Kita makainya integer. Kita definisikan di sini. Ini jam atau hour, minute, kemudian second dan millisecond sama dengan 0. Kita start dari 0, kemudian millisecond plus if terus, maka second s plus kemudian ms kita balikan menjadi 0. Else selain kondisi yang disebutkan tadi, maka ms akan millisecond akan bertambah terus. Oh iya, ada yang lupa. Jadi ketika si timer start, dia akan mengubah teksnya atau teks view tadi. Label ya, label 1 dot text sama dengan hour seperti ini. Terus S kemudian millisecond dot to string. Seperti ini, kita coba dulu aja. Kita coba start. Nah, ini udah jalan. Oh ya, maaf, mungkin sepertinya kelamaan karena kita tadi lupa untuk mengatur interval dari timernya. Ini timer, terus intervalnya kita ubah, misal kita 100. Jadi 1 second itu atau 1 detik itu terdiri dari 1000 interval atau 1000 millisecond. Ya, sebenarnya kita pakainya yang jangan terlalu panjang, kita sederhanakan menjadi ini 10, jadi nanti ini maksimal 100 seperti yang saya pakai tadi di kodenya. Jika lebih dari 100 maka si detik akan bertambah. Kita coba lagi. Nah, ini lebih cepat ya, ini tapi ini baru yang detiknya. Ketika dia 60 detik dia belum akan nambah menjadi 1 menit. Kita close aja dulu, kemudian kita kasih if lagi. If kita bisa copy aja ini, terus bukan ms tab melainkan second
lebih dari 60, maka second akan bertambah, kemudian menit akan ditambah, kemudian second akan berubah dikembalikan lagi menjadi 0. Kemudian kita tambah lagi untuk jamnya jadi menit. Ketika dia udah mencapai 60 menit, maka si jam akan bertambah, kemudian menit akan kembali ke 0 lagi. Gitu. Nah, ini kurang lebih sama kayak tadi fungsinya. Nah, sekarang kita akan menambahkan untuk yang split. Split ini, tombol ini nantinya ketika dia diklik, maka dia akan merekam si label 1 tadi value, kemudian di data grid view. Caranya adalah data add, menambahnya itu yaitu label 1.text. Seperti itu, kita coba aja. Split. Nah, kurang lebih nanti fungsinya adalah seperti ini. Namun ini untuk stop dan resetnya belum. Kita close dulu, kemudian kita tambahkan untuk yang stop. Nah, untuk yang stop ini gampang saja, tinggal timer dot stop. Kalau tadi kita memulainya dengan start, maka ini untuk menyetopnya pun memakai stop atau menghentikannya memakai kode stop. Cukup seperti ini. Kemudian satu lagi untuk yang reset. Nah, untuk reset ini kita akan memberlakukan kondisi juga. Jadi if ketika timernya berjalan, dia nggak mau direset, seperti itu kurang lebih. Sama dengan true. Maka akan muncul message box. Maka dia akan muncul message box. Oh maaf, bukan .text tapi .show. Oh maaf, ini tulisannya salah. Message box .show, kemudian teksnya atau teks yang akan tampil. So, ini else jadi else data
dot row dot clear. Kemudian label 1 dot text sama dengan 0 seperti ini. Maaf, ada yang kurang di sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Ada kurang lagi titik komanya, jangan lupa. Jadi untuk pelajaran juga buat teman-teman, ketika ada error coba dilihat dulu titik komanya, seringnya kita lupa untuk menambahkannya. Kita coba jalankan. Oh, maaf, masih ada error ternyata. Checkbox dot so. Oh ya, jadi ini juga kecil besarnya juga diperhatikan buat teman-teman juga. Kita coba aja jalankan. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Start, split, 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 split. Ini akan, jadi ini gunanya untuk ketika ada perlombaan lari itu pesertanya kan nggak cuma satu, jadi kita melihatnya itu di recordnya, bukan di sini. Kalau kita stop berarti kan dia cuma ada satu dia cuma menunjukkan satu waktu. Kalau kita memakai yang split tadi, kita bisa jalan seperti ini. Kemudian kita start lagi. Stop ini sebenarnya cuma pause sih sebenarnya fungsinya. Nanti terus untuk reset. Nah, ketika si timer masih berjalan, kita tidak bisa untuk meresetnya. Namun ketika udah tombol stop, kita bisa meresetnya. Ini berubah menjadi 0 dan recordnya pun juga ikut terhapus seperti itu. Satu lagi tambahan dari saya, jadi untuk tambahan aja, untuk mengganti nama formnya teman-teman bisa ubah di sini sama seperti komponen yang lain. Nah, ya. Stopwatch. Kemudian untuk dia start positionnya kita juga bisa atur menjadi misal center screen. Coba kita jalankan. Nah, ini udah berubah namanya, maaf tadi, dan juga startnya pun dari tengah kan. Kalau tadi kan masih di samping, kalau sekarang udah di tengah. Jadi ketika kita reset, dan dia pasti pas tengah dari parentnya atau dari form yang kita buat tadi. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga cukup jelas penjelasan dari saya dan dapat berguna untuk teman-teman semua. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Kita bisa belajar yang lain, kita bisa mencoba hal-hal baru. Semoga teman-teman masih semangat untuk belajar, dan semoga kita bisa menguasai ilmu yang kita pelajarin sekarang. Nah, terima kasih untuk kesempatannya dan untuk telah melihat video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.